Gong Xi Fa Cai, Happy Chinese New Year di tahun 2023. Saya kembali menyuarakan mengenai ketidakadilan tuntutan JPU atas Richard Eliezer. Jangan berhenti ya, kepada siapapun, semuanya ya. Banyak sekali pihak-pihak yang merasakan ketidakadilan ya terhadap kasus ini. Nah, ini jangan disimpan di dalam hati, jangan jadi silent majority, suarakan ya. Karena di sini publik ya, kekuatan publik itu sangat dibutuhkan untuk mendukung mereka-mereka yang punya authority untuk berbuat sesuatu menangani ketidakadilan ini ya. Jadi jangan berhenti. Saya pun juga tidak akan berhenti. Nah, di sini saya akan membacakan satu komentar yang menarik di video saya sebelumnya. Terima kasih sebelumnya kepada ya akun @deso_banget. Ya. Akun ini menuliskan, "Ibu, itu baru tuntutan, bukan vonis. Kalian dukung karena orangnya ganteng toh." Pokoknya terima kasih ya atas perhatiannya pada video ini. Tapi saya perlu memberikan pencerahan begini ya. Ini menurut saya komen ini salah. Kenapa? Pertama, kalau ada yang bilang bahwa 12 tahun itu baru tuntutan JPU, bukan putusan hakim. Begini, coba pelajari dulu kaidah hukumnya ya. Kalau JPU menuntut 12 tahun dan misalnya hakim memutuskan, ini hakim yang udah ini ya pro terhadap keadilan masyarakat, yang hati nuraninya sudah terbuka, majelis hakim yang tidak arogan. Lalu majelis hakim memutuskan misalnya 5 tahun ya. Nah, sesuai dengan pasal pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila putusan hakim itu lebih rendah 2/3 dari tuntutan JPU, maka jaksa itu punya hak untuk mengajukan banding ya. Nah, ini perhatikan yang ini. Tadi apa bunyinya? Apabila putusan hakim itu lebih rendah daripada 2/3 ya tuntutan JPU, maka jaksa berhak untuk melakukan banding gitu. Dan memang itu yang saya tahu ya. Kalau nggak banding itu justru dipertanyakan gitu. Loh, kenapa nggak banding? Berarti tuntutan yang Anda buat itu tidak kuat dong gitu. Apalagi kalau putusannya bebas ya, bebas murni. Maka jaksa itu harus melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi yang bilang bahwa itu kan baru tuntutan, belum vonis gitu ya, sabar aja gitu. Terus ada lagi bilang bahwa putusan majelis hakim itu tidak terikat oleh tuntutan JPU. Iya, tapi setelah itu apabila putusan majelis hakim itu memutus dengan adil, ini kan nggak selesai. Jaksa harus melakukan banding atau ya mungkin ya kasasi ke Mahkamah Agung. Kan kasihan Richard Eliezer. Coba aja kalau misalnya nih tuntutannya adalah 5 tahun. Lalu putusan hakim misalnya ini ya 4 tahun. Ya. Kan bisa aja ternyata jaksa tidak banding gitu loh. Nah, ini betapa krusialnya putusan tuntutan dari jaksa ini kaitannya dengan begini, karena jaksa harus melakukan banding atau kasasi ya.
Jadi jangan dibilang bahwa itu kan cuma tuntutan, belum vonis. Kedua, mengenai komentar bahwa itu kan karena Richard Eliezer ganteng. Enggak begitu, enggak. Begini loh ya, kalau saya nih, kami ya, yang sudah merasa atau sudah punya pengalaman, kita sebagai senior ataupun sebagai leader ya di dalam sebuah organisasi, ataupun kalau di keluarga dia menjadi orang tua atau orang yang sepuh, ingat punya kewajiban untuk membina generasi yang lebih muda itu agar mereka bisa berjalan di jalan yang benar ya, melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar agar masa depan mereka ya minimal itu normal, tidak rusak ya. Jadi kalau kita nih orang-orang yang normal itu ya, nggak usah yang hebat-hebat, punya kewajiban membina generasi yang lebih muda. Itulah leadership, itulah eses dari seorang pemimpin. Jadi kalau kayak seperti Sambo itu mengajak-ngajak ya, saya bilangnya mengajak Richard untuk berbuat yang melanggar, melawan hukum. Nah itu apakah Sambo itu pemimpin? Bukan gitu. Nah seperti itu tanggapan saya terhadap komennya ya pasti terima kasih. Selanjutnya kita lihat sendiri ya, di sini tuntutan JPU itu sudah menimbulkan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, kalau udah lihat kondisi seperti ini ya, sekali lagi saya mohon kepada yang terhormat Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud, Pak, ayo Pak, jangan ditunggu Pak, ditunggu sikap Bapak ya terhadap kegaduhan ini ya. Itulah yang saya sampaikan untuk kali ini. Yang pasti suara masyarakat jangan berhenti ya. Gak bisa dibiarkan yang kayak begini nanti jadi apa? Jadi tuman. Demikian, terima kasih.